pendapatnya yang disampaikan bertentangan dengan Al-Quran, kita wajib tolak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur. Ya. Suatu sore, seorang ayah terlihat sedang berdiskusi sangat serius dengan anaknya. Sang ayah menyampaikan kepada anaknya bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita itu butuh sebuah pedoman tentang kebenaran itu. Lalu sang anak memiliki pendapat yang lain dengan ayahnya. Ya. Kata anaknya, tidak perlu. Allah sudah kasih kita akal, sudah kasih kita perasaan, itu sudah bisa sebagai alat untuk mengukur tentang kebenaran. Untuk meyakinkan sang anak tentang pendapat ayahnya ini, maka sang ayah kemudian mengajak anaknya keluar, berjalan dan membawa seekor keledai miliknya. Ayahnya menunggangi keledai sang anak, menuntun keledai itu jalan sampai melewati pasar, ada orang banyak berkerumun menyaksikan mereka berdua, dan ada yang berkomentar, ini orang tua tega-teganya kok anaknya disuruh nuntun jalan membawa keledai itu. Ya. Sudah. Keesokan harinya sang ayah kembali mengajak anaknya keluar dengan membawa keledai yang sama. Lalu kali ini bergantian, anaknya yang menunggangi keledai, sang ayah yang menuntun keledai itu. Mereka kembali jalan ke pasar, dan ketika melewati orang banyak berkerumun, ada juga yang berkomentar, ini anak nggak punya adab, ya, ini anak tabiat yang buruk ini. Masa ayahnya disuruh menuntun keledai, padahal dia kan masih sehat muda. Mendengar komentar orang ini, sang anak mulai berpikir, ya, tentang kebenaran pendapat sang ayah. Dan keesokan harinya, di hari yang ketiga, kembali mereka berjalan ke pasar dengan membawa keledai yang sama. Hanya saja kali ini mereka berdua menunggangi keledai itu. Jalan melewati pasar dan ada orang berkerumun, mereka lewati, ada yang berkomentar, kedua orang ini bengis banget, luar biasa. Masa keledai naikin berdua, padahal mereka sehat-sehat dua-duanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang ayah bertanya kepada anaknya, bagaimana menurutmu, nak? Sudah 3 hari kita berjalan dengan keledai yang sama, dan orang-orang mengomentari dengan komentar yang berbeda-beda. Menurutmu mana pendapat yang paling benar dari ketiga hari ini? Ya, sang anak berkata, sepertinya semuanya benar, ayah. Tapi kita harus menentukan mana yang paling benar. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dari kisah ini adalah sesungguhnya bahwa pendapat, ya, kebenaran tentang sesuatu itu yang diakui oleh akal dan perasaan kita, ya, yang sepertinya sangat logis itu ternyata belum tentu benar. Padahal sangat logis sepertinya, belum tentu benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah perlunya bagi kita untuk menyepakati
bahwa kita butuh satu kitab sebagai pedoman kita untuk menentukan tentang sebuah kebenaran. Dan itulah Al-Quran. Ya, Allah memberikan kepada kita sebuah penegasan dalam Al-Baqarah ayat yang kedua yang kita baca. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah kembali menguatkan lagi dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Quran surat ke-17 ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sesungguhnya inilah Al-Quran yang menunjuki kalian kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Ada benar, tapi Quran menunjukkan yang paling benar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quran itu bukan berarti kita terus tidak mau mempelajari kitab-kitab, buku-buku, hasil karya ulama-ulama kita, bukan. Karena para ulama-ulama kita, mereka itu orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat kreatif. Ketika mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pemahaman mereka lalu dituliskan ke dalam sebuah buku. Jadilah kitab-kitab karya yang luar biasa. Jadi kita membaca kitab-kitab karya-karya para ulama itu juga menunjukkan bahwa kita kembali kepada Al-Quran, karena itu semua diambil daripada pemahaman tentang ayat Al-Quran. Jangan salah pemahaman. Nanti kita salah paham, kembali ke Quran berarti kita nggak butuh kitab, bukan. Ini pemahaman yang keliru. Ya, karena terkadang pemahaman kita belum sampai untuk memahami ayat itu. Ternyata ya kita dapatkan ada ulama yang sudah sampai pemahamannya kepada itu. Dan kita mendapatkan pemahaman itu lewat jalur ulama. Ini luar biasa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pegangan buat kita. Ya, Al-Quran kita pegang erat untuk menjadi pedoman hidup kita dan menjadi batu ujian, ya gitu, batu ujian. Maksudnya apa? Sehebat apapun komentar orang yang paling cerdas, ya, tokoh spiritual yang dianggap paling ternama, kalau ternyata pendapatnya yang disampaikan bertentangan dengan Al-Quran, kita wajib tolak itu. Ya, karena yang kita pegang adalah Al-Qurannya. Ya, bukan siapa yang bicara itu. Dan ini mesti kita pegang baik-baik, karena semakin ke depan kita akan menyaksikan betapa banyak orang berpendapat yang sama, tapi ternyata pendapat orang banyak itu tidak bisa menjadi pedoman buat kita tentang sebuah kebenaran. Dan jika kalian mengikuti kebanyakan orang, maka kalian akan tersesat, begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita siapkan waktu kita, pikiran kita untuk kita mau membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca karya-karya para ulama salafus saleh ya sebagai bantuan bagi kita untuk mendapatkan pemahaman tentang ayat-ayat yang belum bisa kita pahami sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.